bahwa kehidupan kita, kehidupan juga yang harus memiliki terang. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Pada saat ini hari yang sangat begitu sukacita terkhusus bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, hadirlah Engkau ya Tuhan, menguasai hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan, agar firman ini dimeteraikan dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini, mereka seperti fajar. Anda tahu ada satu pemberitaan di salah satu majalah online, dikatakan industri taksir kerugian karena listrik padam sebesar 254 miliar rupiah per jam. Kurang lebih 4,3 atau 4,2 miliar 1 menit mengalami kerugian karena listrik padam. Kenapa rupanya dengan listrik padam? Karena ketika listrik padam, Anda tidak akan bisa menggunakan alat-alat teknologi yang dibantu oleh listrik. Bahkan Anda akan mengalami kegelapan. Tidak ada terang yang Anda bisa lihat dengan jelas. Maka kerugian yang sangat besar. Saya mengingat waktu saya kecil di tahun 84, tahun 85-an. Masih ada yang namanya lampu teplok. Walaupun saat ini lampu teplok sudah jarang didapati. Dan anak-anak milenial, anak-anak remaja dan anak-anak kecil tidak mengenal lagi yang namanya lampu teplok. Tapi lampu teplok ini adalah lampu yang sangat bersejarah dan sangat begitu penting. Sore hari saya sudah disuruh orang tua saya untuk mengisi minyak lampu dalam lampu teplok ini untuk bisa digunakan malam hari, untuk bisa digunakan makan, belajar, dan paginya akan ada warna hitam karena asap dari lampu teplok itu. Lalu ada juga lampu yang sangat memiliki legenda, yaitu lampu semprong. Lampu ini adalah lampu yang memiliki cahaya yang cukup besar. Karena dia seperti gas yang dikocok untuk mendatangkan terang yang besar. Dan saya masih mengingat juga pagi-pagi benar jam 3 subuh. Saya dan orang tua saya harus pergi untuk membanting padi ketika panen pagi-pagi subuh. Pakai lampu semprong ini agar bisa menerangi sekitarnya. Karena siang hari ketika kita membanting padi yang panen, itu akan gerah, panas. Tetapi pagi-pagi adalah tempat ataupun suasana yang sejuk untuk panen padi. Lampu-lampu ini sekarang hampir tidak ada di peredaran karena sudah banyak lampu-lampu yang sistem charge dan lebih mengalami teknologi yang maju. Tetapi kita akan melihat bahwa kehidupan kita, kehidupan juga yang harus memiliki terang. Kehidupan yang memiliki aliran terang bagi orang lain. Yesaya 60 ayat 1-2 dikatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Ada satu hal yang mendorong Yesaya untuk menuliskan ayat ini. Karena rupanya bangsa Israel mereka mengalami kemunduran rohani. Mereka berpikir mereka bersinar memiliki terang yang mereka, tetapi sinar mereka padam dan tidak bisa mereka. Yaitu dapat kita lihat alasannya ataupun hal yang membuat bangsa itu dituliskan dan dinasehatkan oleh Nabi Yesaya untuk mereka fajar ataupun menerangi sekitar mereka. Yang pertama adalah mereka memelihara Sabat tapi dengan kepura-puraan. Dalam Yesaya 58 ayat 13. Yang kedua, mereka menyembah Tuhan tapi setengah-setengah. Itu dalam Yesaya 57 ayat 6. Yang ketiga, pemimpin mereka cakap dan hebat, tapi fasik.
Yesaya 56 ayat 9. Yang keempat, mereka tampak saleh tapi kesalehan mereka palsu. Yesaya 58 ayat 1. Dan dosa penghambat mereka tidak bangun. Dalam Yesaya 59 ayat 1 juga. Pena inspirasi menyatakan kondisi saat ini sepertinya persis dalam kondisi seperti dalam kitab Yesaya. Mulainya hilang roh semangat pada saat ini. Lebih suka orang mengantuk dan menghayal dalam kebaktian. Lebih suka terlambat dalam ibadah. Suka menggosip, cepat putus asa, atau menganggap diri hebat dan tahu segalanya, menjauhkan diri dari kebaktian, tidak sepenuhnya memelihara hukum Allah, dan cepat menghakimi saat ini. Tidak setia dalam penata layanan, tidak peka terhadap pekerjaan Injil Tuhan, puas dengan keadaan rohani sendiri, menutupi dosa-dosa kesayangan, cepat tersinggung dan amarah yang membara, membuat iman kita menjadi patokan bagi orang lain dan kasih yang semakin dingin. Maka dalam Yesaya 60 ayat 2 diamarkan kembali. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dalam Yohanes 8 ayat 12, apa kata Yesus Kristus kepada kita? Yesus Kristus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kristuslah terang itu. Maka kita datang kepada Kristus agar kita mendapatkan terang yang seperti Kristus dapatkan. Ibarat seperti matahari sumber terang di dunia, di galaksi ini. Tetapi bulan bisa mendapatkan terang karena matahari memberikan sinarnya kepada bulan dan bulan bisa bersinar di malam hari. Kita butuh terang yang datangnya dari Kristus. Kita butuh terang Yesus dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini adalah ibarat seperti mati rohani. Maka perlu sebuah perubahan dalam diri kita untuk mendapatkan cahaya yang datangnya dari Kristus. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar bisa menjadi terang yang datangnya dari Yesus Kristus itu. Kita harus menurut dan melakukan perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Inilah tandanya kita mengenal Allah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah yang manakah itu? Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihimu, demikianlah kamu saling mengasihi. Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan menurunkan hujan. Kita harus sanggup untuk mengampuni orang lain, memberikan kasih dan membalas kebaikan atas kejahatan yang diberikan orang bagi kita. Ibarat seperti Yesus Kristus sumber terang itu. Ketika dia dicaci, dia diludahi, dia dihina dan diejek, tidak ada sepatah kata pun sumpah serapah keluar dari mulut Yesus. Tetapi dia katakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika pipi kanan ditampar, dikatakan berikanlah pipi kirimu. Ketika engkau dilempar dengan batu, lemparlah dia dengan makanan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi selalu balas kejahatan dengan kebajikan atau dengan kebaikan. Itu akan membuat kita bisa mereka dan memiliki terang yang datangnya dari Kristus. Jangan takut. Yang Yesus Kristus tidak pernah takut. Yesus Kristus ketika dihadapkan dalam kematian dan salib, ketika dia dihakimi oleh orang-orang Farisi,
ketika dia digantungkan di kayu salib, sedikit pun Yesus tidak pernah mengalami ketakutan. Dalam Hagai 2 ayat 6 dikatakan, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah takut. Jangan pernah takut karena Roh Tuhan ada bersama kita. Saya mengingat ketika saya melayani di salah satu gereja. Ada seorang ibu yang sakit parah dan divonis dokter usianya tidak lama lagi. Jam 9 malam saya ditelepon ibu ini dan dikatakan, Pak Pendeta, tolong tunggu saya di simpang. Saya sekarang bersama 2 keluarga saya. Dan saya sudah charter sebuah angkutan untuk membawa ke rumah sakit di kota. Lalu akhirnya saya berangkat ke simpang. Saya tunggu beberapa saat. Angkutan ini dan ibu ini sudah berada di sana. Saya naik. Saya melihat dia lemas, wajahnya pucat putih. Dan dia katakan kepada saya, sudah sepanjang 1 hari ini Pak Pendeta, ketika saya buang air besar, selalu banyak darah yang ikut dengan buang air besar saya. Maka saya mau pergi ke rumah sakit. Tolong ikutlah pendeta. Baik Bu, kita berangkat. Lalu kami berangkat dan sampailah di rumah sakit tengah malam. Ketika sampai di rumah sakit tengah malam, diperiksa dokter di UGD. Lalu dibawa di ruangan. Lalu dokter katakan besok kami akan kasih tahu apa sakit ibu ini. Karena dokter akan visit untuk besok. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya berangkat pulang ke rumah. Dan akhirnya besoknya saya berangkat ke rumah sakit menjumpai ibu ini. Siang hari saya menjumpai dia. Lalu perawat mendekat dan katakan, Bapak keluarganya? Saya katakan, saya pendetanya. Oh begini Pak, siapa yang berhak yang bisa berbicara dengan dokter untuk menjelaskan sakit ibu ini? Lalu saya katakan, anak-anaknya tidak ada di sini. Kebetulan ada lagi keluar beli makanan yang masih SMP. Apa bisa saya? Lalu ibu ini katakan, pergilah Pak Pendeta, berbicara dengan dokter. Lalu saya pergi ke ruangan dokter ini. Lalu dokter ini menjelaskan dan dikatakan, Bapak Pendeta, ibu ini mengalami sakit kanker, sakit tumor yang ganas. Di lubang sekitar lubang duburnya, ditemukan benjolan-benjolan daging tumbuh. Dan itu adalah tumor ganas. Ibu ini harus segera dioperasi. Itu lubang duburnya harus ditutup dan dibuat pembuangan dari samping pinggangnya ini. Seketika dokter ini menjelaskan, hati saya lemas. Saya katakan sama dokter ini, dokter menurut medis, kira-kira ibu ini bertahan berapa lama usianya? Lalu dokter katakan, pendeta, hanya Tuhan yang tahu usia manusia. Tapi karena ketakutan saya sepertinya lupa akan Tuhan. Karena ketakutan saya sepertinya tidak berlandaskan kepada Tuhan. Lalu saya katakan, Pak Pendeta, jelaskanlah kepada ibu itu. Anda tahu saya tidak berani menjelaskan kepada dia. Saya hanya pergi ke ruangannya dan berdoa. Ketika ibu itu tanya, pendeta apa kata dokter? Oh Bu, nanti akan dijelaskan. Saya pulang ke rumah dan besoknya saya akan jelaskan penyakit ibu itu. Sebelum saya berangkat besoknya ke rumah sakit, saya sudah berdoa menangis kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudmu kepada ibu ini? Karena ibu ini adalah ibu yang menderita hidupnya. Walaupun itu dia seorang yang tidak mampu dalam ekonominya. Dia seorang yang setia kepada Tuhan. Dia memiliki suami, suaminya narkobaan. Sampai dia sering dipukuli. Dan akhirnya suaminya sakau dan mengalami gangguan jiwa. Dan pergi di rumah sakit jiwa. Dia memiliki seorang ibu yang sudah lanjut usia. Hampir usianya menjelang 90-an. Ibu ini pun dia tidak sadar lagi, orang tua ibu ini mamanya. Terkadang dia bergerak dari ke ruangan yang satu ke ruangan yang satu. Mohon maaf, ibu ini sudah kencing di lantai. Dia sudah kadang buang air besar di lantai itu. Maka setiap saya ke rumahnya, ibu ini tidak pernah izinkan saya masuk dalam rumah itu. Tetapi dia juga memiliki seorang anak yang mulai sejak lahir mengalami sakit mentalnya. Kondisi fisiknya yang sangat lemas. Sehingga anak yang usia 23 tahun ini hanya bisa duduk di lantai di tempat tidur dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Anaknya ada kuliah di sekolah swasta, sekolah di UNAI yang ada di Bandung. Anaknya ada sekolah SMP dan SMA, biaya hidup besar, dan dia tidak memiliki tanah yang luas ataupun ladang yang luas. Saya menangis kepada Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau izinkan sakit itu datang kepada ibu yang malang ini? Saya berangkat ke rumah sakit. Ketika saya sampai di ruangannya, saya mendekat dan bercerita kepada ibu itu. Lalu saya katakan, "Ibu, sakitmu," kata dokter, "seperti ini." Dia katakan sama saya, "Pendeta, tidak usah jelaskan. Saya sudah tahu apa sakit saya. Tapi saya tidak takut," karena kata dia kepada saya, "Saya tidak takut, Pak Pendeta. Sekalipun saya harus mati, saya tidak takut. Karena Tuhan akan memelihara ibu saya, Tuhan akan memelihara anak-anak saya, Tuhan akan menjagai anak-anak saya, karena dialah nanti akan menjadi ibu dalam rumah saya. Hari ini atau besok saya mati, saya tidak takut." Saya begitu kaget ketika ibu itu katakan hal demikian. Imannya melebihi iman saya sebagai seorang pendeta. Lalu saya berdoa kepada dia, "Tuhan, tolong berikan petunjuk yang terbaik untuk ibu ini." Tetapi singkat cerita, ibu itu tidak jadi dioperasi. Ada telepon dari keluarganya sehingga dia harus mengalami yaitu terapi jus, makanan-makanan yang herbal alternatif yang sangat begitu bagus. Dan lambat laun beberapa bulan berselang itu, sakit atau daging-daging tumbuh itu yang membesar itu sebesar jagung dan mulai membesar, sekarang mulai mengecil dan mulai mengecil. Ibu itu sembuh dan akhirnya dia bisa menyelesaikan sekolah anak-anaknya, mengurus ibunya dan anak-anaknya. Hagai 2 ayat 8. "Segala emas dan perak di dunia ini adalah milikku." Satu jaminan agar kita jangan pernah takut akan kuasa Tuhan. Karena Yesus Kristus tidak pernah takut. Menjaga baik-baik mata jasmani dan rohani kita. Matius 6 ayat 22 dan 23. "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Seperti Raja Daud, seperti Ananias Safira, seperti Nabi Bileam dan Hawa yang tidak bisa menjaga matanya baik-baik, sehingga kegelapan menutupi dia, maka dia tidak bisa mereka akan sinarnya. Raja Daud tertarik dengan Bersyeba istri Uria. Ananias dan Safira matanya langsung begitu hijau melihat kumpulan uang yang banyak dari penjualan tanah. Bileam begitu tertarik dengan uang dan emas yang begitu banyak dari Raja Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Hawa begitu tertarik melihat buah yang ada di tengah-tengah pohon Taman Eden, sehingga mereka mengalami jatuh dalam dosa. Maka perlu kita menjaga mata kita agar memiliki sinar kepada seperti sinar Yesus Kristus. Kita perlu berbuat baik. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. "Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Kita perlu memberikan pertolongan bagi orang lain. Kita harus memberikan bantuan bagi orang yang sangat membutuhkan. Siapapun itu kita perlu memberikan pertolongan bagi mereka. Kita perlu peka terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada satu kisah Santo Francis dari Assisi. Dia katakan kepada murid-muridnya dan pengikutnya, "Hari ini kita akan berkhotbah. Kalian persiapkan khotbah yang terbaik kalian." Maka murid-muridnya semua sudah mempersiapkan khotbahnya dalam kertas mereka. Mereka sudah bawa kumpulan khotbahnya untuk berkhotbah di sepanjang jalan. "Mari kita berangkat," kata Santo Francis kepada para murid-murid dan pengikutnya. Lalu mereka rame-rame semua berangkat. Tetapi ketika di jalan, Santo Francis bertemu orang yang memiliki beban berat. Dia langsung lari dan dia katakan kepada pengikutnya, "Ayo kita bantu angkat ini." Lalu mereka angkat.
beban berat itu, mereka bantu di seberang jalan. Ketika mereka melihat anak-anak di sepanjang jalan, Santo Francis katakan, ayo ikut main dengan anak-anak ini. Mereka bermain dengan anak-anak itu. Dan dia berdoa untuk anak-anak itu. Lalu mereka pergi ke kedai dan berbaur dan berdoa dengan orang-orang yang ada di warung. Dan mereka juga melihat seorang petani yang mengangkat beban beratnya dan mereka bantu mereka untuk mengangkat beban berat itu. Mereka mendamaikan orang yang bertengkar di rumah, bahkan yang mereka jumpai di pinggir jalan. Dan sudah sampai malam hari mereka pulang ke rumah. Maka para pengikutnya mereka kecewa dan menggerutu. Saudara Prancis atau Santo Prancis ini katakan, kenapa kalian menggerutu dan kecewa? Guru Santo Prancis, kenapa saudara Prancis dari tadi kita tidak ada berkhotbah sepanjang satu hari ini? Kami sudah membuat struktur khotbah kami begitu baik. Kami sudah men-set khotbah ini dengan begitu sempurna. Tapi tidak ada waktu 1 menit pun untuk menyampaikan khotbah ini. Maka Prancis menjawab dengan tenang, kita sudah berkhotbah sepanjang jalan. Hamba Tuhan Ellen G. White dikatakan dalam nasihat bagi sidang, Kristen sejati adalah khotbah yang hidup, entah dia memakai kata-kata atau tidak berkata-kata. Kita perlu menjaga mata kita. Kita perlu menjaga diri kita dengan menunjukkan perbuatan baik kepada orang. Itu pun sudah bagian dari khotbah. Selalu menjaga-jaga, selalu berjaga agar terang itu tetap mereka di dalam diri kita. Di dalam perumpamaan yang diberikan Yesus dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, 10 anak dara. Ada 5 yang tertidur dan ada 10 tertidur. Mereka 10 tertidur, tetapi yang membedakan 5 anak dara yang pintar atau yang bijaksana ini ada minyak persediaan mereka. Tetapi 5 anak gadis yang bodoh dikatakan mereka tidak memiliki persediaan minyak. Dan akhirnya pengantin datang. Yang 5 bijaksana ini yang memiliki persediaan minyak masuk dalam rombongan pengantin. Tetapi yang 5 lagi harus di luar karena tidak bisa masuk ke dalam. Berjaga yaitu kita patut untuk berdoa, memohon kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Seperti Yesus Kristus selalu berdoa dan berjaga setiap subuh, memohon kuasa Tuhan agar dia sanggup melewati berbagai cobaan-cobaan. Ibadah pagi dan sore di rumah tangga merupakan suatu benteng bagi semua anggota keluarga dalam menghadapi ragam jenis pencobaan sepanjang hari. Dalam seri Membina Keluarga jilid 2 halaman 549. Untuk tidak bersandar pada kekuatan manusia atau kebijaksanaan manusia. Sejarah para nabi halaman 291. Kita perlu bersandar kepada Tuhan dengan berdoa, beribadah untuk mendapatkan terang yang datangnya dari Kristus. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kembali Tuhan katakan, untuk dapat bercahaya, orang harus melihat perbuatan-perbuatan yang baik dalam diri kita. Suatu ketika saya pernah dapat sebuah telepon dari seorang mahasiswa. Lalu dia katakan, Pak Pendeta, saya mau ujian, tolong bantu saya uang kuliah saya. Lalu saya katakan kepada dia, saya tidak punya uang. Saat itu saya baru diangkat menjadi seorang pendeta yang indeks atau pendeta muda pada saat itu. Saya katakan saya tidak ada uang untuk membantu uang kuliahmu. Tolong Pak Pendeta, saya berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan bisikkan dalam doa saya, nama pendeta ada dalam pikiran saya dan Tuhan berikan. Maka saya telepon Pak Pendeta. Ketika dia katakan seperti itu, saya katakan, ada nama-nama orang yang dermawan, yang baik hati. Saya akan kirimkan kepadamu. Coba hubungi mereka. Tidak Pak Pendeta, Roh Kudus katakan nama Pak Pendeta. Bapak Ibu, saya pun akhirnya nggak tahu mau bilang apa lagi. Saya buka nomor rekening, saya lihat rekening saya, uang saya yang tidak seberapa. Lalu saya katakan, baiklah. Karena sudah nama saya disebutkan Roh Kudus kepadamu, saya hanya bisa bantu sekian. Kirimlah nomor rekeningmu. Dia kirim nomor rekeningnya. Lalu saya bantu
uang kuliahnya. Tapi saya tidak bisa bantu banyak saat itu. Ketika Anda setelah saya transfer, dia katakan, Pak Pendeta, kirimlah lagi nama-nama yang Pak Pendeta bilang yang baik hati dan dermawan itu untuk saya hubungi. Lalu saya katakan, tapi kau bilang hanya nama saya yang disebutkan Roh Kudus. Oh enggak Pak Pendeta, tolonglah Pak Pendeta biar ada bantu uang kuliahku lagi. Dan akhirnya saya kirim lagi nomor beberapa yang saya kenal agar dia hubungi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, perbuatan baik kita akan selalu Tuhan balaskan dengan cara apapun yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian ada seseorang yang menghubungi saya. Lalu dia katakan, Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta perlukan dalam pelayanan? Waktu itu saya belum punya laptop, Bapak Ibu sekalian. Lalu saya katakan, nggak usah Pak, saya katakan. Enggak Pendeta, apa yang perlu Pendeta? Katanya. Saya katakan, saya tidak punya laptop. Lalu dibilang, berapa harga laptop? Saya akan kirimkan sama Pak Pendeta. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Tuhan punya cara yang luar biasa ketika kita berbuat baik dan memiliki terang kepada orang lain. Kita adalah Alkitab yang dibaca di dunia. Kita adalah pengakuan iman yang dibutuhkan di dunia. Kita adalah khotbah yang dicari di dunia. Kita adalah terang yang dibutuhkan dalam dunia. Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Ketika kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita, terang itu tidak akan bisa tertutupi, akan mereka seperti fajar, menyinari yang ada di sekitar kita. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Sukacita Kristus akan terpancar dalam diri kita dimanapun kita berada. Dimanapun Anda berada. Merekalah seperti fajar. Baik di kantor, baik di rumah, baik dalam bertetangga, baik di dalam angkutan umum. Mari mereka seperti fajar. Menunjukkan kasih. Menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena Kristus mengajarkan hal demikian bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan damai sejahteranya akan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan di surga memberkati kami. Memberkati kami seluruh yang mendengarkan firman-Mu lewat khotbah ini. Agar kami mereka seperti fajar. Terang itu akan bersinar dalam diri kami. Dan kasih karunia Kristus menyertai hidup kami untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.